Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Rahmi Putri Mauludi dengan NPM 44192150013. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin nih tentang strategi teknologi commercialization, Industry 4.0 and Society 5.0. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Haris Adiswantoro ST MBA. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya. Jadi, teknologi itu menurut KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu, pengetahuan terapan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, komersialisasi pasti kalian sering dengar kan? Jadi, komersialisasi ini adalah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya, mengintegrasikan produk baru atau jasa. Nah, biasanya tuh komersialisasi ini berkaitan dengan cuan, biaya atau nilai. Nah, masuk saja langsung ke konsep komersialisasi teknologi. Jadi, kalau misalnya nih komersialisasi dan teknologi digabungkan, maka dia akan menghasilkan sebuah tujuan atau sebuah hasil, yaitu moving technology to a profitable position. Jadi posisi yang menguntungkan. Jadi apabila si teknologi ini terus dikembangkan sedemikian rupa dan diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau dikonsumsi, maka tentunya akan menghasilkan sebuah keuntungan, akan menghasilkan sebuah cuan. Nah, proses komersialisasi teknologi ini terbagi menjadi dua fase. Ada fase pertama, yaitu ketika si scientific research atau peneliti ilmiah ini berhasil menciptakan produk dan mendapatkan lisensinya. Jadi setelah produk dikembangkan, akan terjadi fase kedua, yaitu si teknologi akan diaplikasikan ke dalam sebuah produk tersebut dan dikonsumsi, dan ujung-ujungnya ya cuan lagi. Terus menurut Goldsmith, dia menyatakan terdapat 3 fase komersialisasi teknologi. Ada fase pertama itu ada investigasi, lalu kedua ada pengembangan, dan ketiga ada komersialisasi. Nah, di mana setiap fase si Goldsmith ini akan menganalisis beberapa aspeknya, yaitu ada aspek teknologi, pasar, bisnis, dengan tujuan agar proses komersialisasi dapat berlangsung secara efektif. Nah, ketiga gabungan fase ini dan aspek ini akan membentuk sebuah matriks seperti pada tabel tersebut. Jadi, proses komersialisasi teknologi dimulai dengan identifikasi produk yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan desain dan pengembangan produksinya, dan diakhirkan dengan memasarkan produk tersebut. Kemudian ada strategi komersialisasi. Strategi komersialisasi ini merupakan suatu pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi model komersialisasi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada contoh strategi komersialisasi yang berhasil diterapkan di berbagai infrastruktur yang digunakan untuk mengkomersialisasikan iptek di kota inovasi Daejeon. Sebagian ini milik KICF dan sebagian juga dikelola oleh pemerintah setempat. Nah, dari studi kasus yang tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu tahap pertama menemukan teknologi berpotensi pasar tinggi, kemudian tahap kedua merencanakan tahap komersialisasi teknologi, kemudian tahap ketiga ada komersialisasi tahap awal, dan tahap keempat adalah mengelola UKM teknologi baru. Skema komersialisasi teknologi menurut Parker and Manley menyebutkan bahwa salah satu kesalahan dalam komersialisasi teknologi ini adanya ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi
untuk dipasarkan dan nilai komersial dari teknologi tersebut. Sedangkan menurut Muzani dan Kumar and Jane menyatakan bahwa teknologi yang berpotensi untuk dikomersilkan adalah teknologi yang unggul, yaitu teknologi yang memiliki unsur keterbaruan dan kemutakhiran dan berpotensi untuk memiliki haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada potensi sebuah teknologi ini diukur dengan sebuah skala yang bernama Technology Readiness Level atau TRL. Jadi semakin tinggi sebuah teknologi, maka potensi untuk dikomersilkannya juga semakin besar. Kemudian, ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi ini dapat diukur dengan dua skala, yaitu ada TRL dan Demand Readiness Level atau DRL. Kalau TRL ini dikembangkan oleh NASA pada tahun 1980-an, bertujuan untuk membantu dalam pemantauan pengembangan teknologi dan membantu membuat keputusan tentang pengembangan dan transisi teknologi. Sedangkan untuk DRL sendiri dikenalkan oleh Paun bersama ONERA atau Laboratorium Ruang Angkasa di Perancis, yang mendefinisikan kalau DRL ini adalah ukuran baru untuk menilai kematangan tuntutan yang berkembang oleh calon pelaku inovasi menuju tahap yang sesuai dengan konseptualisasi kebutuhan di pasar. Terpenting, Paun ini melihat penggunaan dua sistem referensi, satu untuk teknologi push dan yang satu lagi untuk market pull. Jadi ketika keduanya digabungkan untuk pembuatan keputusannya ini akan semakin penting informasinya dan untuk memprediksi keadaan pelaksanaan dan komersialisasi teknologi tentunya. Berikut ini merupakan skala TRL dan DRL level, di mana DRL level dan TRL level ini berbanding terbalik ya teman-teman penilaiannya. Kemudian ada mekanisme komersialisasi teknologi. Ada jual beli konvensional, ada konsinyasi atau consignment, kemudian ada jual beli dengan value added, lisensi dan kontrak kerjasama yang dibagi menjadi 5, yaitu ada sharing pembiayaan, waivers and election, marketing distribution agreement, material transfer agreement, dan kombinasi sebagian atau seluruhnya. Masuki industri 4.0 versus society 5.0. Nah, pasti teman-teman suka salah paham atau salah mengartikan bahwa kita ini sudah melewati industri 4.0 dan sedang ada di fase society 5.0. Nah, itu tuh salah pengertian ya. Kita mulai lagi di revolusi industri. Jadi, revolusi industri ini adalah perkembangan yang besar-besaran terjadi di kehidupan manusia. Dimulai dari revolusi ke-1, yaitu ditandai dengan adanya mesin uap. Jadi, seluruh perindustrian di tahun itu, yaitu di sekitar tahun 1700-an, semuanya diganti menjadi dengan mesin uap yang digunakan secara massal-massal dan besar-besaran ya. Kemudian memasuki revolusi kedua, yaitu 100 tahun kemudian pada tahun 1800-an ditemukan adanya listrik yang didistribusikan ke seluruh pemukiman warga, terus seluruh perkantoran. Jadi mesin uap yang tadinya digunakan ini udah diubah nih menjadi mesin yang menggunakan listrik. Nah, pada tahun 1900-an yaitu revolusi ketiga ditandai dengan adanya komputer. Nah, awalnya ini digunakan untuk penelitian, terus untuk lingkungan pemerintah, khususnya di Amerika, terus lama-kelamaan diperjualbelikan secara personal. Nah, maka dimulai dengan era industri 3.0 ini ditambah ditemukannya dengan internet plus komputer, maka menghasilkan yang luar biasa. Kemudian memasuki revolusi keempat, yaitu cyber physical system, adanya AI, artificial intelligence. Terus hal-hal yang dilakukan manusia ini dapat dilakukan dengan sistem AI. Terus ada IoT, terus ada robotik, kemudian ada data analitik. Jadi industri 4.0 itu apa? Jadi revolusi industri 4.0 ini merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Contohnya ini peralatan elektronik ini semakin mudah, terus akses internetnya itu semakin gampang dan cepat. Nah, kita ini hidup di zaman industri 4.0. Nah, sedangkan apa sih society dan industri 4.0 ini? Nah, dimana kalau society 5.0 ini itu merupakan perjalanan society 5.0 dan industri 4.0. Jadi society ini tuh sebenarnya masyarakat ya, perjalanan masyarakat. Jadi pas society 1 ini tuh adanya masyarakat
berburu atau berpindah-pindah, yaitu dinamakan hunting society. Nah, jadi si masyarakat zaman dulu ini dia ini hidupnya tidak menetap karena dia adanya tuntutan untuk mencari makan, untuk mencari hewan buruannya, atau dia akan berpindah-pindah. Nah, masuk ke society yang kedua yaitu adalah cara bercocok tanam, yaitu era masyarakat agraris atau disebut dengan agrarian society. Nah, di mana dari yang mereka awalnya berburu terus kemudian berpindah-pindah jadi menetap di satu tempat dan dia melakukan cocok tanam atau pertanian untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, memasuki society yang ketiga itu adalah memasuki era industri yang ke-1 dan kedua. Kenapa? Karena pada saat society yang ketiga ini disebut dengan industrial society, yaitu karena dipengaruhi oleh industri satu, yaitu yang tadinya masyarakat bernaik kuda terus jalan kaki, kemudian dia akan menggunakan kereta, lalu dibantu dengan mesin-mesin mekanik uap. Nah, memasuki industri kedua tetap society-nya disebut dengan industrial society, dan di situ listrik sudah mulai memasuki. Jadi adanya perubahan dari siang, jam kerjanya siang doang, tiba-tiba dia menjadi bisa bekerja di siang dan malam, seperti itu. Kemudian ada information society, yaitu dimana itu era industri yang ketiga. Jadi adanya komputer, terus adanya kesenjangan digital tadinya. Kenapa ada kesenjangan digital? Karena ada kesenjangan perbedaan antara masyarakat yang sulit mendapatkan internet dengan masyarakat yang mudah mendapatkan internet. Namun lama-lama kesenjangan itu hilang karena adanya akses yang mulai tersedia. Nah, ini tuh dia disebut dengan information society. Kemudian memasuki industri 4.0. Nah, industri 4.0 ini akan membawa dampak terhadap society-nya, di mana society yang tadinya information society menjadi super smart society atau society 5.0. Ini diusulkan oleh pemerintahan Jepang. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi Society 5.0 ini tuh apa? Jadi era Society 5.0 ini didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya, yaitu virtual space dan ruang fisik. Contohnya ini peta digital yang memberikan informasi rute tercepat. Kemudian ada kursi roda otomatis. Nah, kemudian ada perbedaan antara industri 4.0 dan society 5.0 di beberapa bidang. Salah satunya ada bidang teknologi. Di bidang teknologi ini, industri 4.0 ini keamanan datanya masih menjadi perhatian utama, tapi belum dioptimalkan. Tapi kalau di society 5.0 ini, keamanan data menjadi fokus utama karena semakin banyak data yang dikumpulkan dan diolah oleh sistem teknologi yang digunakan. Nah, penerapan AI dan machine learning pada industri 4.0 ini masih belum digunakan secara luas, tapi oleh masyarakat society 5.0 ini, kedua teknologi ini diharapkan digunakan secara masif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Kemudian ada implementasi smart maintenance dan predictive maintenance juga merupakan perbedaan penting antara industri 4.0 dan society 5.0. Dalam industri ini, smart maintenance masih belum diterapkan secara luas, sedangkan dalam society, teknologi ini diharapkan akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Dan ada perbedaan di bidang kinerja efisiensi produksi. Jika dalam industri 4.0 ini, teknologi seperti IoT, terus robotik dan otomasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja produksi melalui pengoptimasian proses dan pengendalian kualitas produk. Namun berbanding terbalik di Society 5.0, teknologi seperti kognitif, AI, dan blockchain digunakan untuk meningkatkan kinerja produksi dan efisiensi melalui pengoptimasian proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat serta pengelolaan data yang lebih baik.
Society 5.0 juga mengutamakan kolaborasi manusia dan mesin yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama dengan mesin dalam proses produksi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Selain itu, dalam industri 4.0, IT masih belum digunakan secara luas nih. Nah, dalam pendekatan pembuatan produk dan proses produksinya, industri 4.0 lebih mengutamakan pada pendekatan mass production dan society 5.0 lebih mengutamakan pendekatan personalisasi dan customerisasi produk. Kemudian perbedaan di bidang sistem konektivitas. Dalam industri 4.0, sistem konektivitas diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengintegrasikan sistem yang berbeda dalam proses produksi. Namun, di Society 5.0, sistem konektivitas dikembangkan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan sistem dalam lingkungan yang lebih luas, termasuk pemasok, pelanggan, dan komunitas. Sedangkan dalam industri 4.0, fokus utama pada otomatisasi dan pengendalian proses produksi melalui teknologi seperti robotika, IoT, dan analisis data. Sedangkan di Society 5.0 fokus utamanya adalah kolaborasi manusia-mesin dan manusia-manusia dengan menggunakan teknologi seperti virtual reality, augmented reality, dan teknologi komunikasi lainnya untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin. Nah, perbedaan di bidang kebutuhan SDM, industri 4.0 mengutamakan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia digital, seperti kemampuan analisis data, pemrograman, dan kemampuan mengoperasikan peralatan yang terhubung dengan internet. SDM yang dibutuhkan dalam industri 4.0 adalah para teknolog, data analyst, dan engineer yang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi. Sedangkan Society 5.0 mengutamakan keterampilan yang lebih luas dan menyeluruh seperti kemampuan kolaborasi dan kreativitas dan juga adaptasi. Selanjutnya ada perbedaan di bidang implementasi dan adopsi teknologi. Industri 4.0 difokuskan pada implementasi teknologi-teknologi seperti IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses produksi. Sementara itu, Society 5.0 berfokus pada kolaborasi manusia-mesin dan manusia-manusia serta teknologi-teknologi yang lebih canggih seperti virtual reality dan augmented untuk meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam proses produksi. Nah, kesimpulan bahwa industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan evolusi dari pembuatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara kedua konsep tersebut. Jika industri 4.0 difokuskan dalam peningkatan efisiensi produksi dengan mengintegrasikan teknologi seperti IoT, robotika, dan analitika data, namun, untuk Society 5.0 mengutamakan kolaborasi antara manusia dan mesin serta memperhatikan aspek-aspek seperti lingkungan dan kesejahteraan kerja. Nah, segitu aja video dari aku. Thank you for watching and see you, bye-bye guys.